Di sini saya akan mengerjakan dua soal ya. Ini merupakan soal latihan ASPD IPA SMP tahun 2023. Di sini kita langsung ke nomor 2 dulu. Seorang anak mengamati serangga kecil yang melintas di atas penggaris. Ia memberi tanda posisi awal, lalu mengukur jarak dan waktu yang ditempuh sehingga mencapai posisi akhir seperti gambar berikut. Jadi ini posisi awalnya di sini, bagian sini. Kemudian ini posisi akhirnya di bagian sini. Nah, pertanyaan di sini adalah hasil pengukuran jarak dan waktu secara berturut-turut dari serangga tersebut adalah yang mana? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa jarak dan juga waktu itu merupakan besaran-besaran yang ada di pengukuran. Untuk waktu sendiri merupakan besaran pokok, sedangkan jarak itu juga besaran pokok. Gitu. Nah, kita mengukur yang pertama adalah jaraknya. Untuk mengukur jarak, kita harus tahu skala posisi awal dan skala posisi akhir. Rumusnya adalah posisi akhir atau PA, P akhir dikurangi P awal. Ya. Nah, nilainya berapa? Di sini P akhir di bagian sini itu tepat di angka 24. Ingat satuannya adalah sentimeter. Dan posisi awalnya dia tepat di antara 3 dan 4. Berarti 3,5. Ini. Berarti 24 dikurangi 35 berapa? Ada berapa? 20,5 cm. Kemudian ini udah ketemu nilai dari jarak si serangga. Kita langsung ke jawaban. Berarti yang di luar ini kita eliminasi. Berarti nggak mungkin jawabannya C dan D. Tinggal antara A atau B. Nah, kemudian kita menghitung yang waktu tempuh di sini. Perlu diketahui bahwa untuk jarum yang di tengah ini satuannya adalah menit. Sedangkan satuan di sini di yang besar ini satuannya adalah detik. Ingat juga bahwa 1 menit itu ada 60 detik kayak gitu. Nah, di sini di skala yang kecil itu berapa? Ini tepat di skala 2, berarti ada 2 menit. Sedangkan untuk yang besar ini berada di angka 24 karena belum sampai ke 25 karena di sini. Berarti 24 detik. Gitu. Nah, ini harus kita jumlahkan, kemudian nanti akan menemukan hasilnya di sini. Nah, maka sebelum itu kita harus sesuaikan dulu satuannya. Di sini satuannya adalah second atau detik. Jadi yang 2 menit ini harus kita rubah ke dalam detik. Ingat bahwa 1 menit ada 60 detik. Maka ini dikali 60. Maka hasilnya adalah 120 detik atau sekon. Kemudian 120 ini kita jumlahkan dengan 20 sekon atau detik yang ada di sini. Maka 120 dijumlah dengan 24 hasilnya berapa? 144 second. Jawabnya berarti adalah A. Maaf, berarti jawabnya adalah
yang B. Oke, kita lanjut ke soal yang lain. Kita ke soal selanjutnya terkait membuat termometer sendiri. Di sini ada dua orang anak, dia melakukan percobaan mengukur menggunakan termometer yang ia buat. Di sini kita langsung, jika ada bacaan yang panjang kayak gini, kita langsung ke soalnya. Di sini, ketika termometer P, jadi termometer yang P yang ini, dicelupkan ke dalam suatu yard menunjukkan angka 80 derajat P, maka termometer Q jika dicelupkan ke dalam suatu zat akan menunjukkan angka. Nah, di sini zat yang dicelupkan untuk termometer P sama Q itu sama. Seandainya aku punya zat yang tertentu, dia tak sebut apa ya, zatnya gula. Ini kemudian si termometer ini untuk mengukur suhu di sini setelah dikasih air. Maka hasilnya berapa tadi? 80 derajat P. Nah, pertanyaannya ketika menggunakan termometer yang Q, itu berapa nilainya? Ketika si termometer Q ini juga digunakan untuk mengukur yard ini. Tuh. Nah, ini biasanya cara mengukurnya itu menggunakan rumus air terjun. Gitu. Rumus air terjun itu seperti apa? Ini biasanya di bagian sini dikurangi yang di bawah sini. Kemudian yang di sini dikurangi yang di sini. Itu. Jadi nanti rumusnya X dikurangi Z per Z dikurangi Z. Sama dengan, sama ini untuk termometer 1, ini untuk termometer yang kedua. Itu sama. Seandainya ini Z aksen, ini X aksen, dan ini Z aksen. Maka X aksen dikurangi Z aksen per Z aksen dikurangi Z aksen. Kayak gitu. Nah, ini angka-angkanya tinggal dimasukkan saja. Kalau di X ini, di Z ini, dia merupakan titik tetap atas atau ketika air mendidih. Sedangkan kalau Z ini, dia merupakan titik tetap bawah atau saat es melebur. Sedangkan untuk yang X ini merupakan nilai ketika dicelupkan ke dalam larutan gula. Gitu. Nah, tinggal kita masukkan X-nya berapa nilainya? X di sini. Tadi 80 dikurangi Z. Y-nya titik tetap bawah ada 20. Seper Z-nya titik tetap atasnya 100. Dikurangi berapakah? Dikurangi Z di sini. Berarti 20. Kemudian untuk yang satunya, yang termometer Q itu berapa X-nya? X-nya ditanyakan. Kemudian dikurangi Z aksennya berupa 0. Kemudian per Z aksen yang sini titik didihnya ada 100. Kemudian dikurangi Z aksen titik tetap bawah ada 0. Nah, ini tinggal kita hitung 80 dikurangi 20 ada berapa? Ada 60. Yang bawah 100 dikurangi 20 ada 80. Kemudian karena ini tidak ada angkanya maka kita kurung menjadi X aksen minus 0. Kemudian yang bawah 100 dikurangi 0 ada 100. Kemudian ini kita kalikan silang.
Jadi ini kita kali dengan ini kita kali dengan ini. Menjadi 80 dikali X aksen min 0 sama dengan 60 kali 100. Kemudian ini gimana cara menghitungnya? Kita kalikan 80 dikali X dan 80 dikali 0. Gitu. Nah, 80 dikali X aksen itu hasilnya 80 X aksen. Sedangkan 80 dikurangi 0 hasilnya 0. Maka kalau 0 ya udah 0 gitu aja. Kemudian di sini 60 dikali 100 itu ada. Nah, kalau banyak kayak gini bisa langsung dihitung atau enggak. Tapi kalau mau langsung dihitung kan 600 tinggal kita tambahkan 0. Tapi kalau enggak mau dihitung, ditulis kayak gini aja. Nanti tinggal kita coret-coret kayak gitu. Ya. Kemudian X-nya berapa? Nah, X aksen ini tulisnya X aksen sama dengan 60 dikali 100 per, nah ini 80-nya turun ke bawah, per 80. Nah ini tadi kan tidak usah dihitung dulu ya yang bagian sini, maka nantinya akan kita coret seperti ini. Ini ada 0, tinggal kita coret. Kemudian 8 sama 6 atau 8 sama 10 ini bisa kita bagi. Seandainya kita bagi 2 ya. 8 bagi 2 ada berapa? Ada 4. Kemudian 10 kita bagi 2 ada 5. Ini masih bisa dibagi, masih. Dibagi 2 dapat 2. Ini dibagi 2 dapat 3. Kemudian ini juga masih bisa dibagi 2 habis 3 tapi ada 0-nya, dibagi 2 ada 15. Nah, ketemulah hasilnya. Tinggal 15 dikali 5. Ada berapa? Berarti 75 derajat K. Jawabnya adalah C.